Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 1314230003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang produktivitas dan penilaian audit kinerja. Latar belakang kelompok manajemen dalam suatu organisasi, termasuk perusahaan, merupakan pemain kunci dalam seluruh aspek kehidupan organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya pada tingkat yang dominan. Berhasil tidaknya organisasi atau perusahaan meraih kemajuan dalam berbagai bentuk dan manifestasinya ditentukan oleh kinerja mereka. 3 aspek yang bermuara pada kinerja yang dapat dan harus dijadikan sebagai sasaran audit kinerja ialah: A. Kemampuan manajemen memainkan perannya. B. Ketangguhan manajemen menyelenggarakan berbagai fungsi manajerial. C. Keterampilan memimpin perusahaan yang dihadapkan kepada berbagai tantangan, baik yang sifatnya eksternal atau internal. A. Pengertian audit kinerja. Audit kinerja merupakan peluasan dari audit keuangan yang biasanya dilakukan oleh organisasi, baik sektor bisnis maupun sektor publik. Dilihat dari teknik pengauditan, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan mendasar antara audit keuangan dengan audit kinerja. Audit kinerja meliputi 2 jenis, yaitu 1. Audit ekonomi dan efisiensi. Audit ini dilakukan untuk menentukan apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber daya secara ekonomis dan efisien, dan untuk mengetahui penyebab timbulnya inefisiensi atau pemborosan yang terjadi, termasuk ketidakcukupan sistem informasi manajemen maupun kekurangan sistem pengendalian internal. 2. Program audit. Program kerja atau disebut juga audit efektivitas dilakukan untuk menentukan seberapa jauh target atau hasil yang ditetapkan yang telah tercapai, seberapa jauh efektivitas program, aktivitas, fungsi atau organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. B. Struktur audit kinerja. Pada dasarnya, struktur audit, baik audit keuangan, audit kepatuhan, audit manajemen, audit program, dan audit jenis lainnya secara umum adalah sama. Secara umum, struktur audit terdiri atas 1. Tahap-tahap audit. 2. Elemen masing-masing tahap audit. 3. Tujuan umum masing-masing elemen. 4. Tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan. Audit kinerja pada dasarnya merupakan peluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Berdasarkan kerangka umum struktur audit di atas dapat dikembangkan. Struktur audit kinerja yang terdiri atas 1. Tahap pengenalan dan perencanaan, familiarization and planning fase. 2. Tahap pengauditan, audit fase. 3. Tahap laporan, reporting fase. 4. Tahap penindaklanjutan, follow up fase. C. Tahap pengenalan dan perencanaan audit kinerja. Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari 2 elemen, yaitu survei pendahuluan dan review.
Sistem pengendalian manajemen. 1. Survei pendahuluan. Pada tahap survei pendahuluan, auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan struktur dan operasi organisasi, lingkungan manajemen, kebijakan, standar, dan prosedur kerja. 2. Review sistem pengendalian. Pada audit keuangan, auditor memulai pekerjaan dengan melakukan review dan evaluasi terhadap sistem pengendalian inter (SPI), terutama yang berkaitan dengan prosedur akuntansinya. Sistem pengendalian manajemen memberikan gambaran tentang metode dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mengendalikan kinerjanya. Pengendalian manajemen sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dicapai secara ekonomis, efisien, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Prosedur audit yang dilakukan pada tahap review sistem pengendalian secara garis besar terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Menganalisis sistem manajemen organisasi. 2. Membandingkannya dengan model yang ada. 3. Mencatat dugaan terhadap setiap ketidakcocokan, ketidaksesuaian. D. Tahap dalam audit kinerja. Tahap dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen, yaitu 1. Telah hasil-hasil program. 2. Telah ekonomi dan efisien. 3. Telah kepatuhan. Secara lebih rinci, komponen audit terdiri dari A. Identifikasi lingkungan manajemen. B. Perencanaan dan tujuan. C. Struktur organisasi. D. Kebijakan dan praktik. E. Sistem dan prosedur. F. Pengendalian dan metode pengendalian. G. Sumber daya manusia dan lingkungan fisik. H. Praktik penempatan karyawan. Komponen ini mencakup pada manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Metode dan sumber daya manusia digunakan untuk mengatur administrasi pengajian. 3. Metode dan prosedur yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan. 4. Kebijakan dan prosedur pelatihan karyawan. 5. Affirmative action plan, yaitu rencana-rencana tindakan yang disetujui pihak-pihak tertentu. I. Analisis fiskal. J. Investigasi khusus. E. Tahap pelaporan dalam audit kinerja. 1. Persiapan. 2. Penilaian. 3. Pengiriman. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja. 1. Laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif. 2. Auditor tidak boleh terlalu overstate. 3. Informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten. 4. Auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun kinerja yang buruk. 5. Auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja. F. Tahap penindakan lanjutan. Tindak lanjut didesain untuk memastikan memberikan pendapat apakah rekomendasi auditor sudah diimplementasikan dari sisi auditor. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap
petindaklanjutan antara lain: 1. Dasar pelaksanaan follow up, 2. Pelaksanaan review follow up, 3. Batasan follow up, 4. Implementasi rekomendasi. A. Implementasi oleh unit kerja. Unit yang diaudit memiliki kesempatan pertama untuk mempelajari temuan dan rekomendasi audit. B. Peran auditor dalam pengimplementasian rekomendasi audit. Dalam proses pengimplementasian rekomendasi auditor hanya berperan sebagai pendukung. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk memastikan implementasi rekomendasi. 1. Tindakan legislatif secara formal. 2. Tindakan legislatif secara informal. 3. Tindakan legislatif melalui anggaran. 4. Pemeriksaan kembali secara periodik. Oke, kesimpulan. Pada dasarnya, audit baik itu untuk audit keuangan, audit kinerja, audit kepatuhan, audit manajemen, audit program, dan audit jenis lainnya. Secara umum hampir sama. Perbedaan yang mendasar antara satu macam audit dengan audit yang lain terletak pada penentuan dan pelaksanaan tugas-tugas khusus yang menggambarkan khusus dari masing-masing audit. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.